Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Kita absen dulu ya hari ini. Oke. Anastasia Hertia Putih Azahra, Ibu hadir. Bila Nur Azizul Lutfia, hadiro. Putri Wulansari, izin. izin kenapa? Pergi ya? Iya, pergi. Oke. Kalila, Sakit. sakit. Oke. Oke, Ibu bertanya, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi pertemuan yang kemarin? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Klasifikasi makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada yang masih ingat nggak waktu pelajaran SD? Kan kalian masih kelas 7 nih, dan ini masih anget-anget kan materi waktu SD. Ada yang masih ingat tidak? Materi SD tentang biotik dan abiotik. Bu, Oke, apa coba Tasya? biotik itu makhluk hidup, abiotik makhluk mati. Oke, benar. Benar ya, jadi kalau abiotik itu dia makhluk tak hidup atau benda mati, terus kalau dia biotik itu adalah makhluk hidup. Kemudian ibu-ibu yang bertanya materi terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Kalian pernah pergi pasar kan pastinya. Nah, kalian lihat nggak sih kalau misalkan dari pasar itu kayak misalkan buah-buah itu disusun berdasarkan sesuai dengan kriterianya, misalnya kayak apel, jeruk, salak, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak itu kenapa? Biar lebih mudah. Biar lebih mudah. Ada jawaban lagi? Yang lain lagi? Oke. Nggak ada yang tahu ya kenapa. Bu jawab ya, dikarenakan supaya kita tuh mempermudah bahan studi untuk dapat dipahami. Kemudian yang kedua itu dapat menjelaskan ciri khusus maupun ciri umum dari makhluk hidup tersebut. Oke. Kemudian, manfaat dari kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini yang pertama adalah mempermudah dalam membedakan dari setiap jenis makhluk hidup. Yang kedua, dapat mengetahui kerabatan serta sejarah dari evolusi makhluk hidup tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kekerabatan. Kalian pasti dengar tuh kan kalau yang kakak kelas tiap pelajaran tentang klasifikasi yang dari kingdom, ya kan, regnum, segala macam itu kan sampai jadi yang spesies ya kan. Nah, oke, kita tahu mata sama tujuannya, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, ada yang tahu nggak apa itu klasifikasi makhluk hidup? Pengelompokan. Oke, yang lebih panjangnya apa? Ada yang bisa? Nah, Bu. Oke, klasifikasi makhluk hidup itu tadi benar adalah suatu pengelompokan yang dimana suatu kelompok makhluk hidup itu dalam tingkatan takson melalui pencarian keberagaman makhluk hidup sehingga akan memanfaatkan atau memudahkan kita dalam mempelajari tingkatan makhluk hidup tersebut. Oke, coba kalian amati gambar ini ya. Ini kasih gambar, coba kalian amati. Coba kalian amati. Di sini kan udah dibedakan antara makhluk hidup dan juga tak hidup atau benda mati. Ada yang tahu kenapa di sini disebutkan bahwa ini makhluk hidup dan juga ini benda tak hidup? Karena kalau makhluk hidup itu bernapas, terhadap rangsang, berkembang biak, bernapas, bergerak. Oke, terus di sini ada contoh, ada mobil. Mobil itu kan bergerak. Kenapa dikatakan dia itu benda mati atau tak hidup? karena dia dibantu sama makhluk hidup untuk bergerak. Ya, dengan bantu nyala bensin dan juga mesin segala macam ya, makanya dia bisa bergerak. Oke. Kita tahu bahwa biologi itu adalah mempelajari suatu ilmu dari tentang makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu dapat kita perbandingkan dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, di mana kalau makhluk hidup itu adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau adalah entitas itu sendiri.
Nah, contoh makhluk hidup seperti kayak tumbuhan, hewan, manusia, jamur, atau sel tunggal lainnya seperti bakteri. Oke, di sini ada yang dari tugas ibu yang kemarin suruh baca dari halaman 23 sampai 25. Ada yang baca? Baca kan ya? Iya. Oke. Kan itu kan di situ disebutkan ada 8 ciri makhluk hidup kan? Yang pertama itu apa? Bernafas atau respirasi. Oke, bernapas atau respirasi. Itu pasti dibutuhkan oleh makhluk hidup kan? Karena kalau tidak melakukan bernafas, mereka pasti akan mati. Coba ada yang tahu nggak itu pernapasan itu meliputi apa saja? Saya tuh. Oke, apa coba? Yang pertama pengambilan oksigen dari lingkungan. Ya. Yang kedua pengangkutan oksigen ke sel. Oke. Yang ketiga penggunaan oksigen. Yang keempat pengeluaran karbon dioksida. Ya, benar. Jadi pernapasan itu meliputi bagian, yaitu dari kita pengambilan oksigen, yaitu kita menghirup oksigen, kemudian dia akan diproduksi, kemudian hasil produksi itu akan diangkut ke seluruh tubuh, kemudian hasil dari sisa-sisa dari sisa bernafas kita tadi itu berupa karbon dioksida atau CO2 akan dikeluarkan melalui saluran pernafasan. Ciri yang kedua adalah bergerak, pasti kan butuh bergerak. Yang ketiga apa? Makan dan minum. Makan dan minum itu pasti, karena kalau jika kita tidak makan dan minum, pasti makhluk hidup itu akan mati kan. Dia membutuhkan energi untuk menjadikan hasil ATP. Kemudian apa lagi? Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Oke, tumbuh dan berkembang. Pada hasil kita makan dan minum itu tadi, kan pasti dicerna itu kan makan dan minum kita tadi yang kita makan itu dan juga minum, pasti itu akan yang dikubur jadi energi dan juga akan bertambah lemak. Kemudian sel-sel tubuh kita juga akan bertambah. Kemudian apa lagi? Terus yang nomor 6 apa lagi? Nomor 6 berkembang biak. Berkembangnya atau reproduksi pasti itu kan supaya meneruskan ciri khasnya atau memperlangsungkan keturunannya. Kemudian yang ketujuh, adaptasi dengan keadaan lingkungan sekitarnya itu pasti dibutuhkan. Kemudian terakhir kedelapan, ekskresi atau pengeluaran zat sisa tubuh kan dari hasil kita sisa makan dan minum tadi itu yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dilakukan tubuh, ya kan, seperti kita melakukan BAB, BAK, ya kan, keringat atau sekresi yang lebih panjat kulit. Oke, supaya kita dalam memahami pelajaran lebih dalam, ibu akan memberikan lembaran kerja peserta didik pada kalian. Ibu suruh observasi, boleh keluar dari kelas ini, ibu kasih waktu 20 menit, yang dimana kalian identifikasi atau kalian amati sekitar lingkungan di luar ini. Kalian amati, terus kalian misalkan kayak nemuin ada pohon mangga nih di luar. Kalian tulis di sini pohon mangga. Kemudian kalian di sini kan ada di bagian tabel bagian klasifikasi ini ada 2 pilihan, makhluk hidup atau benda mati kan. Kalian pilih, misalkan makhluk hidup, kalian checklist. Alasannya kenapa kalian utarakan. Nah nanti sudah waktu 20 menit itu kalian masuk lagi. Terus nanti ibu tunjuk untuk mempresentasikan hasil dari observasi kalian. Paham ya? Udah skip, kalian kamu orang keluar. Jangan, enggak hujan lagi. Oke, jadi dari observasi kalian tadi yang ibu suruh tadi mengamati lingkungan di luar, sudah dapat hasil semuanya kan? Sudah 1 sampai 5? Sudah. Sekarang ibu suruh akan menunjuk
kalian untuk presentasikan hasil dari observasi kalian tadi. Ya, coba Tasya. Menurut saya makhluk hidup itu tidak berciri-ciri sama karena makhluk hidup itu bernafas, bergerak, berkembang biak, makan, minum, dan reproduksi. Sedangkan makhluk mati itu tidak. Oke, observasi yang benda mati dan benda hidupnya ada tidak? Yang pertama meja itu dimasukkan ke dalam benda mati alasannya karena ia tidak berkembang biak, ia tidak bergerak, dan ia tidak bernafas. Ya, terus Selanjutnya pohon mangga itu makhluk hidup karena ia perlu nutrisi berupa makanan dan minuman, karena ia bernafas, dan karena ia mengeluarkan zat sisa. oke, selanjutnya Manusia itu termasuk dalam makhluk hidup ya. karena ia bisa berkembang biak, ia bergerak, dan ia mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya buku itu termasuk benda mati karena ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa bernafas, dan ia tidak mendapatkan nutrisi. Oke. Yang kelima itu semut itu termasuk dalam makhluk hidup karena ia bergerak, ia mengeluarkan zat sisa, dan ia bernafas. Oke, bagus, benar ya. Selanjutnya Dinda, adakah yang ingin ditanyakan dari presentasi si Tasya tadi? Ya Bu, Ingin bertanya tentang apa? Ayo, nanti Tasya jawab ya. kenapa meja itu bisa dimasukkan ke dalam benda mati? Ayo coba Tasya dijawab. Karena ia tidak berkembang biak, ia juga tidak memerlukan nutrisi, dan ia tidak bernafas. Oke, paham Dinda? Paham Bu. Oke, selanjutnya presentasi dari Dinda. Kalau menurut saya makhluk hidup sama benda mati itu beda karena ciri-cirinya juga beda. Kalau makhluk hidup itu dia bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, dan lain-lain. Kalau benda mati itu enggak, sebaliknya dia tidak bernapas, tidak bergerak, tidak makan dan minum, tidak tumbuh dan berkembang. Observasinya yang di bawahnya selanjutnya. Objek pertama yang saya amatin itu pohon kelengkeng. Dia dalam makhluk hidup, alasannya karena pohon kelengkeng tersebut tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu tanah itu benda mati karena dia tak bernapas, juga tidak berkembang biak. Yang ketiga itu genteng, termasuk dalam benda mati karena tidak bernapas. Yang keempat itu kucing, dia termasuk makhluk hidup karena dia berkembang biak, juga bernapas. Yang kelima kupu-kupu, dia termasuk makhluk hidup karena ia mengeluarkan zat sisa makanan ekspresi. Ya, dari presentasi kita tadi ada yang ingin tanyakan? Nah, ya udah cukup, jangan bermain-main. Ada yang ingin tanyakan? Ada. Tasya ingin bertanya pada Dinda? Kenapa kucing itu termasuk benda hidup? Ya, makhluk hidup. Kenapa Dinda? Coba jawab. Karena dia berkembang biak, juga bernapas, Membutuhkan makanan, dia juga bergerak, dia juga beradaptasi. mengeluarkan ekspresi. Oke. Udah cukup? Tidak ada yang bertanya lagi kan? Gak ada Bu. Oke, jadi benar yang tadi dikatakan oleh hasil dari presentasi dari kalian tadi, seperti itu kata Tasya bahwa meja itu adalah benda mati karena kenapa dia tidak bergerak, tidak bernafas, tidak membutuhkan makanan kan. Seperti tadi ada apa tadi, kucing, itu disebutkan bahwa dia adalah makhluk hidup. Kenapa dikatakan bahwa dia itu makhluk hidup? Dikarenakan dia pasti membutuhkan makanan, minum, berekspresi, seperti kotoran tadi ya. Kemudian dia juga bergerak, bernapas, dan lain-lain. Nah, dari pada kita hari ini selesai hari ini, adakah yang ingin ditanyakan tentang materi klasifikasi makhluk hidup? Ya Bu, saya Bu. Oke, coba Tasya, kenapa? Yang tanya tentang apa? Kan bakteri, tumbuhan, hewan itu kan termasuk makhluk hidup. Terus kalau virus itu termasuk makhluk apa? Oke, dia bisa bantu jawab. Virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati atau makhluk hidup? Enggak Bu. Tidak ada. Oke, Ibu jawab ya. Jadi jawabannya ada dua. Jadi dikatakan sebagai makhluk hidup juga iya, tapi dikatakan sebagai makhluk hidup juga iya. Kenapa? Kenapa yang poin pertama, kenapa dia dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena dia ini membutuhkan makanan, dia juga bergerak, ya kan? Dia juga beradaptasi dan lain-lain. Nah, kenapa dikatakan dia ini tidak makhluk hidup atau benda mati? Dikarenakan virus ini tidak bisa hidup jika tidak ada inang. Ya, jadi ada dua jawaban. Oke, any question? Ada yang lain lagi?
Nggak ada, oke. Jadi pada hari ini klasifikasi makhluk hidup itu adalah makhluk hidup itu adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas itu sendiri. Nah, contoh dan contoh tadi seperti yang disebutkan tadi ya, seperti tumbuhan, hewan, manusia, jamur, kemudian yang bersel tunggal yaitu seperti bakteri ya kan. Nah, di mana ciri-ciri itu ada 8, yaitu bernafas, bergerak, butuh makan dan minum, kemudian dia juga tumbuh dan berkembang, rangsangan, berekspresi, kemudian dia juga beradaptasi. Oke. Jadi dari pelajaran hari ini Ibu akan berikan tugas pada kalian. Oke, tugasnya untuk pertemuan selanjutnya yaitu kalian meresum pelajaran hari ini ya. Kemudian di halaman 27, yuk buka halaman 27. Yaitu halaman 7 ada esai kan itu anak-anak. Ya. Nah, itu kalian kerjakan juga ya. Jadi minggu depan tugasnya itu ada 2 untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengumpul resum materi hari ini, yaitu materi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu mengerjakan esai di halaman 27 ya. Nah, kemudian Ibu bertanya sekali lagi. Nah, kalau ada yang bisa jawab, Ibu memberikan nilai tambahan pada kalian, yaitu hikmah apa yang kalian dapat dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Saya Bu, Apa? kita jadi tahu, jadi bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Oke, yang lain? Tasya? Oke, yang lain nggak ada juga yang bisa jawab lagi? Nggak ada, oke. Ibu jawab ya. Coba ada yang bawa Al-Quran? Saya Bu. Oke, coba buka Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dibaca Bu. Ya, Dinda yang baca ayatnya, Tasya yang baca artinya ya. Ayat 13 Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, Tasya baca artinya. Ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar. Oke, Allah itu sangat memuliakan orang-orang. Apa tadi sebutan tadi Tasya? Artinya memuliakan orang-orang yang Oke, Allah itu memuliakan orang-orang yang tadi kan katakan bahwa di sini Allah itu sengaja menciptakan hambanya yaitu dari perbedaan suku, berbeda bangsa, agama, kemudian ada juga laki-laki dan perempuan ya kan. Nah, hikmahnya apa dari perbedaan tadi itu bahwa kita di situ untuk meningkatkan toleransi kita, kemudian adanya kita juga sikap untuk melakukan gotong royong ya kan, kemudian bersosialisasi, ada komunikasi dan lain-lain. Itu dia hikmahnya yang kita ambil. Oke, nah tadi kan ada yang bisa jawab ya tadi kan berita sama Dinda tadi. Nah itu Ibu kasih reward, tapi rewardnya di pertemuan selanjutnya ya. Ya Bu. Oke, dari yang bertanya lagi kan hari ini untuk matanya hari ini. Oke, Ibu kita akhiri ya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf, ada mohon ampun. Bu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pertanyaan. Mil